seperti apa sih produk-produk keuangan, dan untuk tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah itu seperti apa, teman-teman juga harus tahu. Jadi kita akan belajar tentang yang pertama, produk perbankan itu ada yang namanya deposito. Deposito itu adalah produk yang paling aman dan biasanya digunakan oleh masyarakat kebanyakan. Jadi masyarakat Indonesia itu kebanyakan tahu investasi itu adalah deposito. Padahal teman-teman tahu nggak berapa sih bunga deposito? Bunga deposito itu sekarang kalau yang normal itu biasanya kalau nggak krisis kayak gini ya, itu biasanya 6%. Kalau biasanya dengan tingkat uang tertentu itu bisa di angka 8%. Tapi ingat, masih ada pajak 20%. Masih ada pajaknya. Jadi bunganya itu masih kena pajak ya. Itu untuk produk perbankan. Lalu ada yang namanya produk reksadana. Tahu nggak teman-teman, produk reksadana ini macamnya itu ada 4. Jadi produk reksadana itu ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang, ada reksadana campuran, dan juga ada reksadana saham. Jadi teman-teman harus pastikan tahu produk reksadana itu macamnya apa aja. Jangan sampai cuma tahu, oh produk reksadana. Enggak, reksadana itu macam-macam ya portofolionya. Jadi selain tadi ada deposito perbankan, terus habis itu ada reksadana, lalu juga ada yang namanya produk keuangan itu obligasi atau sukuk. Nah, obligasi itu adalah surat hutang negara. Kalau teman-teman pernah dengar ya, negara butuh dana nih, terus dia ngedarin surat buat dibeli sama masyarakat. Jadi si negara ini ngumpulin duit dari masyarakatnya. Jadi teman-teman ngasih negara pinjaman uang untuk nantinya buat operasional negara, entah itu untuk pembangunan, untuk bayar pembangunan, atau mungkin belanja negara. Nah, itu biasanya pakai dari surat utang negara, itu obligasi. Kalau sukuk bedanya apa sih bedanya sama si obligasi? Kalau sukuk itu adalah obligasi syariah. Jadi yang sistemnya berbasis syariah. Tapi kalau untuk sukuk ini obligasi ini memang kebanyakan untuk jangka waktu 2-3 tahun, dan bunganya untuk obligasi itu ya lumayan sih, di atas deposito, biasanya sampai 8%-an. Kalau deposito tadi kan 6%. Nah, kalau obligasi itu bisa 8%, tapi belum pajak. Kalau udah sama pajak biasanya rata-rata 7,7%. Jadi teman-teman harus tahu ini obligasi. Kalau nanti reksadana, karena banyak ya, nanti saya akan tulis aja kalau yang buat reksadana, karena macamnya itu tadi ada 4 dan itu bermacam-macam, dan itu bunganya beda-beda setiap reksadana. Terus ada yang namanya produk keuangan, itu adalah saham. Nah, saham ini yang lagi banyak dipelajari sama anak-anak milenial. Jadi apa sih sebenarnya saham? Saham ini adalah surat kepemilikan buat teman-teman. Kalau semisal pengen punya perusahaan, nggak perlu kita beli perusahaannya, tapi perusahaan ini udah ngeluarin suatu lembar saham, kertas berupa surat lembar kayak gitu, itu bisa kepemilikannya kita beli. Jadi perusahaan itu butuh modal buat nambahin modal usahanya. Biasanya dia ngeluarin kayak selembar kertas gitu, itu untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan dana. Nah, kita bisa membeli saham itu di perusahaan sekuritas. Nah, biasanya kalau semisal nih ada kayak Bank BRI, kita pengen punya Bank BRI, kita bisa beli sahamnya BRI dalam bentuk lembar saham. Dan belinya di mana? Itu ada di perusahaan sekuritas. Teman-teman sekarang pasti banyak ya yang sedang belajar tentang saham. Nah, teman-teman juga harus tahu resiko di saham itu seperti apa. Kalau semisal teman-teman bukan seorang trader atau yang suka jual beli, lebih baik kalau di saham teman-teman berinvestasi jangka panjang. Minimal berapa? Minimal berapa itu tergantung perusahaannya ya. Kalau teman-teman ada yang tahu kalau perusahaannya bagus itu 5 tahun, oke lah 5 tahun. Tapi ada yang perusahaannya itu baru menghasilkan setelah dia 10 tahun, itu juga ada. Jadi jangan asal ikut-ikutan tadi, harus benar-benar dicek historinya. Itu bisa belajar dari mana, ada laporan keuangannya kalau untuk saham. Teman-teman harus belajar teknik fundamental, harus belajar teknik analisis teknikal, itu harus belajar. Jangan cuman
ikutan join teman, terus habis itu ikutan beli apa yang dibeli teman, itu juga nggak disarankan. Jadi kalau di saham ini teman-teman harus benar-benar paham. Karena apa? Karena saham itu naik turunnya kenceng ya, maksudnya naik turunnya fluktuatif banget. Jadi teman-teman jangan sampai ikut-ikutan dalam berinvestasi saham. Ingat ya, kalau kita di saham itu juga ada yang namanya resiko. Maksudnya kalau teman-teman itu uangnya bukan uang nganggur atau istilahnya itu masih uang konsumsi atau uang dapur, itu biasanya teman-teman jangan pakai buat untuk berinvestasi di saham. Kalau teman-teman masih merasa kurang nih buat biaya hidupnya, biasakan teman-teman untuk konsumsinya dulu dipenuhi, baru kalau ada lebih itu teman-teman berinvestasi seperti itu. Jadi kita nanti akan bahas seperti apa sih produk-produk keuangan, dan untuk tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah itu seperti apa, teman-teman juga harus tahu. Oke, kita akan bahas aja pakai papan tulis, nanti aku akan jelasin satu-satu produk keuangan, dan juga baiknya buat teman-teman itu yang cocoknya yang mana sesuai karakter. Yang semisal orang konservatif tadi, kalau nggak berani di saham berarti dia bisa di reksadana atau dia bisa di deposito. Itu nanti juga akan saya jelaskan lewat coret-coret. Nah, ini saya jelasin tentang produk-produk keuangan, jangka waktu, bunganya berapa, dan cocoknya untuk tujuan keuangan apa. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini nggak semua nggak semua produk keuangan itu bisa menghasilkan tinggi di jangka waktu pendek. Kan ada tuh kalau orang-orang nanya sukanya ya ke saya itu nanya, Mbak, investasi apa sih yang bunganya gede, gampang diambil, terus habis itu pokoknya aku kalau mau pas butuh aja langsung bisa cair, tapi bunganya gede. Selalu pertanyaannya sama. Kalau dalam investasi saya akan katakan nggak ada. Jadi investasi itu kecuali bisnis ya, kecuali bisnis. Kalau dalam produk keuangan ataupun investasi dalam bentuk uang itu biasanya untuk jangka panjang yang bisa kasih kita return yang tinggi. Kalau jangka waktu pendek itu biasanya hanya di deposito dan juga obligasi nih. Kalau produk-produk keuangan dari perbankan tuh ada deposito. Ini biasanya untuk yang 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Bunganya berapa? 6%. Sekarang turun lagi ya gara-gara pandemi. Ini cocoknya untuk tujuan keuangan jangka pendek. Jadi teman-teman, kalau semisal teman-teman mau nabung dana pensiun atau dana pendidikan anak yang lewat dari 5 tahun, saya sarankan jangan di deposito karena kita rugi. Lalu kalau untuk obligasi, ini adalah produk perbankan juga, di reksadana juga ada, teman-teman bisa beli di perusahaan sekuritas itu juga ada obligasi. Itu biasanya untuk jangka waktu 2-3 tahun. Obligasi sukuk itu biasanya jangka waktu untuk simpannya itu adalah 2-3 tahun. Bunganya berapa? Itu ada di sekitar 8%. Tapi kalau teman-teman kena pajak biasanya itu dia ada di 7,7. Ini biasanya untuk jangka menengah. Jadi kalau semisal teman-teman mau nyiapin dana pendidikan anak yang masuk nih 3 tahun lagi kayak gitu, teman-teman nyimpennya di mana? Di produk keuangan obligasi atau sukuk. Ini bisa sebagai salah satu rekomendasi. Lalu nih ada yang namanya reksadana, pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Teman-teman tahu dulu ya, yang namanya reksadana itu adalah produk campuran gabungan dari produk-produk perbankan dan juga perusahaan sekuritas atau saham. Jadi di reksadana itu kalau pasar uang kan sebenarnya kayak deposito, itu dia jadiin satu di sini. Kayak pendapatan tetap itu ada obligasi. Kalau campuran itu dia biasanya isinya reksadananya itu ada obligasi dan juga saham. Kalau di reksadana saham itu isinya biasanya produk-produk dari saham. Nah, yang pertama pasar uang nih. Kenapa sih bunganya kecil? Yaitu tadi karena produknya adalah produk-produk bank. Kayak deposito, obligasi ini buat pendapatan tetap kecil-kecil ya, 7%, 6% selama 1 tahun. Ini juga cocoknya biasanya untuk keuangan tujuannya jangka pendek. Lalu di sini ada yang reksadana campuran. Reksadana campuran itu teman-teman isinya tadi ada obligasi dan juga saham. Itu biasanya jangka waktu 5-8 tahun. Jadi kalau teman-teman memiliki tujuan keuangannya 5-8 tahun, itu bisa masuk ke reksadana campuran. Bunganya berapa? Biasanya ada di sekitar 15%. Ini untuk tujuan jangka panjang.
Lalu di sini juga ada yang namanya reksadana saham. Reksadana saham ini hampir mirip dengan reksadana campuran, namun dia lebih agresif lagi. Ini untuk jangka waktu 8 sampai 10 tahun. Biasanya lebih gede, bisa di angka sampai 18. Ini juga untuk jangka panjang. Nah, ini nih yang lagi digandrungin anak-anak muda. Saham, investasi saham. Tapi di sini saya ngajarinya berinvestasi ya, bukan untuk jual beli. Karena apa? Banyak kasus teman-teman yang nggak ngerti tentang trading itu terjun langsung, akhirnya uangnya lenyap hilang. Karena apa ya? Itu tadi teman-teman nggak belajar. Pernah ada kasus teman itu trading itu sampai 800 juta hilang duitnya. Bayangkan 800 juta masukin dalam sekejap hilang. Kayak gitu, karena apa ya, itu tadi nggak belajar, ngikut teman, jadi duitnya dititipin. Sekarang kan model banyak ya, titip-titip ke teman, nanti kasih imbal return berapa, imbal hasil berapa. Kemarin ada juga teman yang ikut trading, itu rugi sampai 250 juta. Sekarang kan juga modelnya ada yang kayak robot trading ya, robot trading itu juga kalau teman-teman nggak hati-hati, teman-teman juga bisa kehilangan uang. Jadi kalau mau berinvestasi, teman-teman tuh harus benar-benar pahami betul produk investasinya. Jangan cuma dititipin, ikutan teman. Jadi teman-teman harus belajar sendiri. Karena apa? Biar kita nggak kecewa dan nggak kehilangan uang juga. Jadi belajar itu bisa meminimalkan resiko uang kita itu bakalan berkembang atau enggak. Saya tadi lupa yang jelasin kalau di saham ini untuk jangka panjang. Lalu dia returnnya bisa sampai 22%, bahkan lebih kalau kita bisa benar-benar belajar tentang fundamental perusahaannya. Kalau teman-teman jeli belajarnya, laporan keuangannya itu dicek, itu teman-teman bisa menghasilkan return lebih tinggi dari ini. Dan ini untuk tujuan jangka panjang. Itu per tahun ya, Mbak? Ini per tahun. Ini masing-masing semuanya per tahun ya. Semua tahun per tahun. Kalau di saham kita selain dapat bunga masih ada yang namanya dapat dividen. Jadi teman-teman untungnya berkali-kali lipat. Jadi selain kenaikan harga saham juga teman-teman akan dibagi hasil laba dari perusahaan. Itu namanya dividen. Jadi kalau nabung saham itu ada dividennya. Tadi saya lupa belum jelasin yang sekarang baru nih, karena di era teknologi ada namanya peer-to-peer lending. Jadi sekarang ada produk keuangan baru, itu adalah investasi seperti ini. Jadi ada satu platform, dia itu lagi bikin menemukan antara seorang pembisnis yang butuh dana dengan masyarakat yang punya uang nih untuk diinvestasikan. Jadi peer-to-peer lending ini adalah memberikan dana kepada pembisnis atau orang yang butuh uang untuk mengembangkan usahanya. Jadi kita masyarakat bisa nabung di peer-to-peer lending ini. Tapi kalau di peer-to-peer lending itu biasanya cuma jangka pendek ya. Dia itu kadang ada orang yang pinjam cuma sebulan, ada yang 3 bulan. Paling lama itu ada yang sampai 24 bulan. Dan bunganya itu ada yang lumayan sih, itu 14% dan 21% per tahun. Tapi kita tahu ya kalau cuma 1 bulan berarti 14 dibagi 12. Itu cuma 1,2, sekitaran 1 lah. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau 1 bulan dapat 14%, enggak. Tapi 14% dibagi 12. Dan ini kalau saya sarankan kalau teman-teman benar-benar tahu, kan di sini juga dijelaskan tentang grade perusahaannya ya. Jadi teman-teman nggak asal ngasih investasi. Jadi nanti dikasih analisa perusahaan yang akan kita investasikan. Itu biasanya kita juga lumayan bisa dapat untung dari sini. Ini untuk jangka pendek. Ini lagi tren banget nih. Juga kemarin ada peer-to-peer buat Gade itu juga ada. Peer-to-peer lending buat Gade itu juga ada. Jadi teman-teman sekarang ini memang banyak banget platform yang nyediain kita bisa belajar tentang produk-produk keuangan. Tapi ingat ya, benar-benar harus dipelajarin. Dan kita kalau ngecek kayak reksadana itu kita bisa cek historik belakangnya. Saham juga bisa. Kalau di peer-to-peer lending tadi, teman-teman juga bisa dapetin info dari analisis perusahaan. Kalau deposito udah pasti ya, obligasi udah aman ya karena punya pemerintah. Reksadana ini kita bisa cari info dari mana? Dari Google. Itu banyak banget
apakah manajer investasinya itu punya histori yang bagus atau enggak, itu teman-teman bisa dapat infonya dari Google. Jadi teman-teman jangan sampai lagi ada yang uangnya hilang atau nangis gara-gara ditipu investasi bodong. Teman-teman harus mulai belajar apa itu produk keuangan, kita pengen berinvestasi di mana, itu teman-teman harus pahami betul. Jadi tips dari saya kalau kita mau berinvestasi, pertama kita kenalin dulu karakter kita. Apakah kita tadi orang konservatif, moderat, atau kita orang agresif. Yang kedua, kita mulai pilih produk-produk keuangan mana yang pengen kita investasikan. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan yang cocok nih buat teman-teman, karena nggak semua orang cocok dengan produk-produk keuangan ini. Lalu teman-teman bisa mulai belajar, benar-benar belajar, pahami betul, cari info yang lebih banyak lagi. Yang keempat, jangan ikut-ikutan teman. Nah ini, kebanyakan kemarin ada sharing dari teman-teman di Bursa Efek kayak gitu, kebanyakan saat ini banyak orang kecewa sama saham. Karena apa? Karena mereka rugi. Sekarang kondisinya lagi turun memang. Dan itu menurut saya kalau dia sampai marah sebenarnya salah ya, karena apa? Dia berinvestasi atas keinginannya sendiri. Dan teman-teman kalau yang namanya saham untuk jangka panjang, kita nggak bisa kalau pas lagi turun kayak gini bisa ngambil sesuai dengan apa yang kita tanamkan. Jadi teman-teman harus tahu kalau investasi di saham ini jangka panjang. Ingat ya, jangka panjang. Jadi itu tadi ya beberapa tips, kita harus belajar, harus cek profil resiko kita seperti apa, harus cek produk-produk keuangannya seperti apa, itu harus jelas, clear semua. Jangan sampai ada yang ketipu investasi bodong kayak tadi Mimiles kayak gitu, itu kan juga masih baru ya, berarti kan dia nggak ada rekam historinya. Teman-teman jangan sampai ikut-ikutan teman-teman yang udah dapat keuntungan sekian kayak gitu, karena penipuan investasi itu bisa jangka waktu panjang, nggak hanya jangka waktu pendek. Itu aja sih yang akan saya sharingkan tentang produk keuangan. Jadi teman-teman kalau mau lebih lanjut itu biasanya teman-teman bisa nyari lebih banyak sumber. Sekarang kan gampang ya, di era digital ini kita bisa dapat informasi sebanyak-banyaknya. Teman-teman cari, pelajari, baru mulai berinvestasi. Sekian sharing dari saya, terima kasih.